Syekh Ibnu Athaillah menegaskan, betapa pentingnya amal muhasabah diri. Menurut beliau, usaha mengoreksi kekurangan diri merupakan suatu amalan baik. Hendaknya kita jangan terkonsentrasi cuma mencari sesuatu yang gaib, yang tersembunyi di dalam diri. Apabila kita tenggelam dalam banyak aktivitas, sesuatu yang berarti menjadi terabaikan. Kegaiban yang tersembunyi di hati, otomatis dapat ditemukan bila kita sudah membersihkan kotoran-kotoran berupa kekurangan diri, kesalahan diri, serta dosa-dosa yang menempel padanya, tidak sempat disadari sebab lalai mengurusi suatu yang jauh tersembunyi. Terlebih, banyak manusia suka mengurusi hidup orang lain, sedangkan diri yang berlumur alfa dan dosa, sama sekali tidak dilihatnya. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak tampak, sedangkan semut di seberang lautan tampak. Sebagai orang yang ingin memelihara kesucian hati, serta menempuh jalan makrifat, kita mesti tekun mengoreksi diri. Kenapa mesti menghabiskan tenaga untuk mengurus orang lain, sedang diri sendiri dibiarkan tidak terurus? Jangan menghiraukan bisikan hawa nafsu, yang terus mendorongmu dalam mengamati aib orang lain. Sedangkan aib sendiri ditutup-tutupi. Benar demikianlah pekerjaan hawa nafsu. Apabila dituruti, hingga semakin lama kita akan kehilangan rasa takut kepada Allah, sebab menganggap remeh kesalahan kita sendiri. Jangan memberi peluang kepada hawa nafsu untuk bergolak. Peluang itu misalnya, kita kerap melanggar larangan Allah. Pelanggaran yang kita jalani, merangsang binalnya nafsu. Bisa juga, karena kita membiarkan hati dalam kesenangan ria, yaitu beramal dengan niat bukan karena Allah. Inilah yang memicu hawa nafsu bergejolak, serta mencengkram kalbu. Sehingga, mata hati jadi kabur dalam melihat kebenarannya. Membersihkan jiwa, hendaknya senantiasa mengoreksi celah yang terdapat pada diri sendiri. Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 40 dan 41. Ketahuilah, bahwa aib yang ada pada diri manusia itu, bermula dari hawa nafsu. Oleh karena itu, tekanlah hawa nafsu itu. Jangan sampai jiwa kita dikuasai olehnya. Hawa nafsu itu berasal dari 4 perkara. 1. Gemar melanggar perintah Allah. 2. Gemar menjalankan amal baik tetapi ria. 3. Gemar mengulur-ngulur waktu. Dan 4. Tidak ada semangat dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. 4 perkara itu, jika dibiarkan akan membutakan mata hati, serta mengumpulkan indera keenam. Oleh sebab itu, untuk menghilangkannya, hendaknya kita mengisi jiwa dengan makrifat, tekun menjalankan perintahnya, dan tekun mengikuti ajaran Rasulullah. Jika kita mampu melakukan yang demikian, insya Allah semua keajaiban akan bisa kita lihat melalui mata hati. Janganlah kita mengejar keinginan untuk mengetahui perkara gaib, misalnya, takdir serta karomah, saat sebelum mensterilkan aib diri sendiri. Jangan pula beramal dengan hasrat mengenali masalah gaib, supaya hati kita tidak padat jadwal dengan masalah itu. Karena bila tenggelam dalam perihal demikian, suatu yang lebih utama, ialah kewajiban kita kepada Allah, jadi terabaikan.